Oke, berjumpa lagi bersama saya, Valdus. Pada kali ini saya akan menjelaskan atau membagi apa yang saya miliki kepada teman-teman sekalian berkaitan dengan aliran Kristen dunia. Berdasarkan apa yang saya alami atau pengalaman saya, pada saat masih kecil, saat tidak mengetahui seperti apa itu perkembangan gereja saat ini, perkembangan Kristen, atau saya tidak tahu apa-apa saja aliran Kristen yang ada di dunia ini. Nah, setelah saya sedikit belajar tentang aliran-aliran Kristen yang ada di dunia, ternyata para perkembangan Kristen itu bukan hanya Katolik saja. Perlu kita ketahui bahwa banyak orang yang tidak tahu apa saja aliran Kristen yang ada di dunia ini. Bahkan termasuk saya sendiri juga, sebelum saya belajar tentang ini, saya tidak tahu, saya pikir hanya gereja Katolik saja yang ada. Padahal aliran Kristen dunia ini lebih dari satu, artinya bukan hanya Katolik saja. Nah, pada kali ini saya akan membuat video khusus untuk membahas tentang aliran gereja atau aliran Kristen yang ada di dunia ini. Tetapi sebelum kita lanjut, silakan subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video edukasi berikutnya. Nah, oke, kita mulai. Aliran Kristen yang pertama adalah aliran Kristen Katolik. Kristen Katolik merupakan agama mayoritas di dunia ini. Yang menjadi ciri khas dari Kristen Katolik adalah mempunyai pemimpin umum atau pemimpin yang universal, yaitu seorang paus. Dia adalah pemimpin tertinggi dalam gereja Katolik, dan di bawah dia ada kardinal serta dewan-dewannya, uskup, dan para imam, dan para religius, para awam. Tetapi yang menjadi pusat atau pemimpin dari gereja Kristen Katolik ini adalah paus. Yang menjadi ciri khas kedua dari gereja Katolik adalah para imamnya tidak menikah atau menjalankan kaul kemurnian. Kaul kemurnian merupakan suatu kekhasan yang hanya dimiliki oleh gereja Katolik. Sebab dalam gereja-gereja lain yang bukan Katolik, imamnya boleh menikah, sehingga kaul ketaatan, kaul kemurnian ini hanya dimiliki oleh gereja Katolik. Lalu aliran Kristen yang kedua adalah aliran Nestorianisme. Mungkin para teman-teman sekalian baru mendengar aliran yang satu ini, tetapi faktanya aliran Nestorianisme ini ada dan benar. Yang menjadi ciri khas dari aliran gereja yang satu ini adalah mengajarkan bahwa Yesus itu dua pribadi, bukan satu atau bukan monologos. Yang diajarkan oleh aliran Kristen Nestorianisme bahwa Yesus Kristus itu beda, atau Yesus itu terdiri dari Yesus Allah dan Yesus manusia. Dan mereka mengajarkan bahwa yang menderita di salib itu adalah Yesus manusia dan bukan Yesus Allah. Sehingga dalam gereja Nestorianisme tidak ada yang namanya Yesus Allah yang menderita, atau tidak ada yang namanya Allah menderita, tetapi Yesus manusia yang menderita. Lalu aliran Kristen yang ketiga adalah aliran Kristen Protestan. Kristen Protestan ini merupakan aliran atau sebuah pecahan dari gereja Katolik yang diawali oleh gerakan yang dilakukan oleh Martin Luther, yang menolak beberapa ajaran gereja Katolik yang dianggap tersesat. Dan kita kenal dengan 95 dalilnya yang ditempel di gereja-gereja. Dan dalam gereja Protestan tidak ada yang namanya patung, dan imamnya pun boleh menikah. Yang menjadi keunikan dari mereka juga adalah mereka tidak memiliki pemimpin
umum, pemimpin universal, atau mereka tidak memiliki pemimpin tertinggi. Jadi setiap wilayah, setiap tempat itu memiliki pemimpinnya masing-masing. Sehingga tidak heran bahwa dalam aliran Kristen Protestan tersendiri juga memiliki aliran-aliran Kristen Protestan yang lainnya. Lalu yang keempat adalah aliran Kristen Calvinis. Aliran Kristen Calvinis ini merupakan sebuah aliran Kristen yang dipelopori oleh seorang tokoh yang bernama Calvinis. Dia adalah sahabat baik dari Martin Luther. Aliran Kristen yang kelima adalah Kristen Anglikan. Kristen Anglikan ini memiliki keunikan kekhasannya tersendiri, karena dalam kekristenan Anglikan ini imamnya bukan hanya laki-laki saja, seperti yang terdapat pada gereja Katolik. Dalam Kristen Anglikan, imamnya itu perempuan boleh, atau bukan hanya laki-laki saja. Banyak orang yang mengira bahwa kekristenan Anglikan dan Katolik ini adalah satu. Tapi teman-teman, apabila teman-teman juga mendengar orang yang mengatakan demikian, jangan percaya, sebab dalam gereja Anglikan itu imamnya boleh perempuan, bukan hanya laki-laki saja. Tidak seperti yang terdapat dalam gereja Katolik. Ini merupakan sebuah bukti yang menunjukkan bahwa Anglikan dan Katolik itu berbeda atau terpisah, bukan satu. Aliran Kristen yang keenam adalah Kristen mayoritas di Rusia. Yang menjadi unik adalah para perempuannya wajibkan menggunakan kerudung saat masuk ke dalam gereja. Yang kedua, para imamnya boleh menikah. Ketiga, imam maupun umatnya berdiri saat ibadat, karena dalam gereja Ortodoks Timur ini tidak memiliki tempat duduk. Oke teman-teman, itu video singkat yang saya buat secara khusus untuk membahas tentang aliran-aliran Kristen yang ada di dunia. Apabila teman-teman suka, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman. Shalom.